Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak sekalian, jamaah Masjid Taqwa Muhammadiyah Ranting Pasar Panyabungan. Kembali kita mengkaji tuntunan Allah dan Rasulnya. InsyaAllah malam ini kami akan bacakan firman Allah pada surah ke-94, surah Asy-Syarh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad, wa wada'na anka wizrak, dan kami letakkan beban yang membebanimu. Ayat ini Bapak Ibu sekalian menyebutkan bahawa Allah lah yang melapangkan dada Nabi Muhammad. Hanya ada dua dalam Al-Quran disebutkan Nabi yang punya lapang dada. Pertama Nabi Musa alaihi salam disebutkan pada surah ke-20 atau surah Taha ayat yang ke-25 dan 26. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Surah Taha ayat 25 dan 26. Lalu ini alam nasrah. Apa bedanya alam nasrah dengan Rabbi shrah li? Kalau Nabi Muhammad Allah yang melapangkan dadanya, tanpa diminta Allah sudah melapangkannya. Kalau Nabi Musa setelah diminta baru Allah lapangkan, karena Musa akan menyampaikan dakwah kepada Fir'aun, penguasa zalim saat itu. Dalam hadis disebutkan Nabi Muhammad pernah 2 kali dibelah dadanya untuk dibersihkan bagian dalam di balik dada ini. Pertama di saat usia Nabi masih kanak-kanak. Di saat itu dia masih dalam pemeliharaan Halimatus Sa'diyah. Datang malaikat membelah dadanya, kemudian membersihkan hatinya dengan air zam-zam, diletakkan dalam bejana yang terbuat dari emas. Lalu malaikat itu mengatakan, inilah bahagian setan dari dirimu. Yang kedua, di saat Rasulullah akan Isra Mi'raj. Jadi kalau Nabi Muhammad fisiknya yang dibersihkan Allah, kalau Musa itu adalah kiasan. Dia tidak dibelah dadanya, tapi ingin dilapangkan dadanya. Dalam ayat berikutnya apa kata Allah? Wa wada'na anka wizrak. Oleh tafsir Ibnu Katsir mengatakan wizrak artinya kesulitan yang membebani Rasulullah sebelum kenabian dan kerasulan. Setelah Allah lapangkan dadanya, semua persoalan dan kesulitan itu jadi mudah, dan Rasulullah semakin enteng menerima wahyu dan menyampaikan risalah itu. Allazi anqadha zahrak. Dalam ayat ketiga ini khususnya kepada bapak-bapak perlu diperhatikan, karena kita sering salah baca. Bukan allazi anqada, tapi anqadu. Dia memakai huruf do, bukan huruf dal. Artinya inilah yang memberatkan punggung Nabi. Persoalan-persoalan tadi memberatkan punggungnya, lalu Allah lapangkan dadanya. Itu untuk Nabi Muhammad. Kalau untuk kita apa? Dengan menghadapkan diri kita di hadapan Allah lewat solat dan ibadah lain. Artinya yang membebani punggung kita ini akan terasa ringan. Masalah demi masalah dalam kehidupan kan tidak bisa kita elakkan. Banyak problem yang harus kita atasi. Maka hanya dengan solat persoalan itu akan menjadi ringan. Ilustrasinya seperti beban berat yang kita muat dalam
kita pundak, lalu kita sholat masih terasa berat. Tapi di waktu ruku, pasti beban yang ada di punggung kita itu kan akan tumpah, maka akan berkurang. Apalagi kalau kita sujud, Rasulullah ajarkan lamakanlah sujudmu, karena Allah itu lebih dekat dengan hambanya pada waktu sujud. Kalau waktu sujud sudah pasti beban berat yang ada di punggung kita ini kan akan tumpah keseluruhan, dan itu tidak bayar Bapak Ibu sekalian. Mengadu kepada Allah di hadapan Ka'bah dalam ibadah haji butuh modal yang banyak dan waktu yang cukup lama untuk menunggu. Kalau kita ingin mengadu kepada Allah dalam waktu umrah, itu pun juga butuh uang yang banyak. Tapi mengadu kepada Allah dalam salatmu dimanapun bisa kita amalkan. Maka inilah upaya kita dalam mengurangi beban kehidupan kita. Wa rafa'na laka zikrak. Allah meninggikan penyebutan nama Muhammad, terbukti dalam azan asyhadu anna Muhammad disebutkan nama Muhammad. Atau dalam solat, kita tidak akan sah solatnya kalau tidak menyebut nama Muhammad waktu tahiyat. Allahumma salli ala Muhammad. Juga dalam solawat, bahkan dalam ibadah-ibadah yang lain. Cuma kadang-kadang kita salah dalam memahami. Kita menyangka kalau sudah berbahasa Arab dianggap solawatan, padahal kadang-kadang itu syair-syair syahwat atau syair pujian untuk memuji seorang wanita. Inilah memang kebablasannya kita bangsa Indonesia ini. Mentang-mentang bahasa Arab dipikirnya itu solawatan, kan? Muhammadiyah tidak menentang solawat, hanya tidak ikut solawatan. Itu bedanya. Kita akan memperbanyak solawat karena solawat itu ibadah. Tapi kalau solawatan itu kan biasanya diiringi dengan rebana, ada alat musik, ada acara-acara tertentu. Muhammadiyah tidak akan solawatan, tapi tetap memperbanyak solawat. Jadi dua hal yang berbeda antara ibadah dengan seni. Kalau solawatan itu masuk dalam kaitan seni, dalam syair atau syair. Tapi kalau solawat itu ibadah. Sehingga dalam penyebutan nama Muhammad pun dalam solawat, kita tidak berani menambah dan mengurangi, karena itu adalah ibadah. Misal dalam tahiyat kita membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kenapa tidak boleh ditambah atau dikurangi? Karena memang Rasulullah itu solat, dia kan juga baca solawat. Nabi Muhammad itu kan selama hidupnya solat, Abu Bakar itu kan solat, Umar itu kan solat. Nah, bagaimana cara mereka solat waktu baca tahiyat? Ya itulah yang akan kita ikuti. Adapun untuk sanjungan atau pujian kepada Nabi Muhammad di luar konteks ibadah, ya silahkan. Karena dalam muqaddimah himpunan putusan tarjih Muhammadiyah juga dicantumkan kata Sayyidina, tapi bukan untuk solawat. Misal solatan wa salaman ala Sayyidina Muhammad. Jadi untuk memuji Rasulullah itu dengan sebutan Sayyidina silahkan, dengan sebutan kanjeng Nabi juga boleh, dengan panggilan baginda Rasulullah juga silahkan. Tapi begitu masuk dalam teks solawatnya yang berlafazkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, begitulah yang diamanahkan dalam sunnah dan juga yang telah ditarjih oleh Muhammadiyah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bapak Ibu sekalian, dalam ayat ini hanya bedanya huruf fa. Satu fa innama, ada huruf fa. Yang kedua tanpa huruf fa. Lalu apa maknanya? Ini adalah penegasan bahwa memang setiap ada kesulitan akan ada kemudahan. Kalau buat kami yang pernah belajar di pesantren Mustafawiyah Purbabaru, pakai alif lam namanya isim ma'rifat. Al-usri ada alif lamnya. Kalau tanpa alif lam namanya isim nakiro, maksudnya umum.
kalau al-usri itu satu kesulitan, kalau yusra tanpa alif lam itu artinya banyak kemudahan. Secara logika tidak mungkin satu kesulitan bisa mengalahkan banyak kemudahan. Itulah hebatnya bahasa Quran. Allah menyebutkan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dalam hadis disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di hadapan para sahabat, lalu di hadapannya ada batu besar. Kemudian Nabi menyebutkan, seandainya Allah masukkan kesulitan ke dalam batu ini, maka akan Allah masukkan dua kemudahan sehingga satu kesulitan itu dihalau dari dalam batu. Saat itu kita menghadapi kesulitan, saat itu ada banyak kemudahan di lingkungan kita. Maka disuruh oleh agama ini untuk berikhtiar, berusaha mencari kemudahan-kemudahan itu. Fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ini mengajarkan agar kita disiplin. Kalau sudah selesai satu ibadah, baru kerjakan ibadah yang lain. Tidak bisa kita melakukan ibadah sambil-sambilan. Makanya dalam pemahaman ulama sunnah tidak bisa kita merekayasa ibadah. Misal dia sambil solat tarawih dengan niat sambil mengkodo solatnya di masa lalu, sambil dengan niat melaksanakan ibadah solat hajat mungkin, atau dengan solat-solat yang lain. Tidak bisa. Fa iza faragta fansab, satu-satu kerjakan. Belum lagi persoalan masalah mengkodo solat di masa lalu kan. Tapi yang pasti kedisiplinan dalam ibadah ini harus kita terapkan. Dalam hal puasa juga sama. Dia punya niat sambil puasa Ramadan, kebetulan hari Senin dia ingin niat puasa Senin Kamis, sambil dengan niat puasa ini itu segala macam, tidak bisa. Fa iza faragta fansab, harus satu-satu. Zakat dengan sedekah dikumpulkan juga tidak bisa. Dia berniat inilah zakat malnya 1 tahun, plus ini juga lah sedekahnya, tidak ada tambahnya, dengan nominal yang sama. Tidak bisa seperti itu. Fa iza faragta fansab. Kalau sudah selesai satu urusan, barulah kita pindah kepada urusan yang lain. Tapi pada akhirnya apa kata Allah? Wa ila rabbika farghab. Kalau kita sudah kembali ke hadapan Allah, dibongkarlah semua di mana kesalahan kehilapan kita. Oke, kalau benar ada yang bertanggung jawab, para ustaz, para guru kita yang mengajarkan ilmu, yang menyampaikan dakwah, atau yang mengajarkan kita ibadah itu, kalau mereka juga tidak mampu mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan, bagaimana kita akan bisa selamat di hadapan pengadilan Allah? Maka lebih baik kita ambil posisi aman, cari aman. Sejak sekarang amalkanlah ibadah yang menurut Quran dan hadis itu memang nyata ada dan punya dalil yang kuat, sehingga kita di hadapan Allah tidak akan kecewa. Karena kalau sudah kecewa tidak ada pengulangan, tidak ada pertolongan, tidak ada yang akan membantu. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Bapak Ibu sekalian hadirin yang dirahmati Allah. Lalu untuk kita, apa buktinya seseorang itu telah dilapangkan dadanya sesuai dengan firman Allah pada surah Az-Zumar ayat 22 ini? Ternyata orang yang dilapangkan Allah dadanya itu mau melaksanakan perintah agama. Dia sudah mau sholat, berarti dadanya sudah dilapangkan. Dia mau ibadah, itu bukti dadanya sudah dilapangkan. Artinya Bapak Ibu sekalian, kita yang telah berhadir di Masjid Taqwa ini sebagai jaminan bahawa kita telah dilapangkan oleh Allah dadanya. Kalau tidak, mungkin kita akan masih sibuk di luaran, memikirkan bagaimana persiapan lebaran, bagaimana beli pakaian anak-anak, belanja kita untuk esok apa. Kita akan sibuk mengurusi dunia sehingga meninggalkan ibadah. Tapi kita dilapangkan Allah dadanya, kita tinggalkan usaha itu sementara. Nanti setelah selesai tarawih dan witir baru kita lanjut. Itulah bukti kita telah dilapangkan dadanya oleh Allah menurut surah Az-Zumar ayat 22.